Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian mesin dan peralatan industri yang diampu oleh Bu Ernisa, STP, MSI. Nah, di sini saya dan Rizky Ramadan dengan NIM 171220006 dan kelas R003, Prodi Teknologi Industri Pertanian. Oke, baiklah, langsung saja untuk soal yang pertama itu adalah sebutkan dan jelaskan peralatan penanganan bahan. Sebelumnya kita harus tahu apa itu peralatan penanganan bahan, yaitu alat-alat yang digunakan dalam berbagai industri dalam membantu seperti halnya untuk memindahkan, menyimpan, atau mengolah bahan secara efisien. Dan berikut itu seperti conveyor belt, forklift, crane, pallet jack, dan hoist. Di sini ada conveyor yang dimana itu adalah sabuk bergerak yang digunakan untuk mentransfer barang atau bahan dari satu tempat ke tempat yang lain dengan cara yang efisien. Penggunanya itu dapat digunakan untuk transfer barang dalam jumlah besar secara terus-menerus. Itu untuk conveyor. Selanjutnya ada forklift, yaitu kendaraan industri yang dilengkapi dengan garpu di bagian depannya untuk mengangkat dan memindahkan beban berat. Untuk penggunaannya itu digunakan untuk memindahkan dan mengangkat barang di dalam pabrik ataupun gudang. Selanjutnya ada crane. Crane adalah peralatan berat yang digunakan untuk mengangkat dan memindahkan beban berat menggunakan kabel ataupun rantai. Untuk penggunaannya biasanya digunakan dalam konstruksi, pembangunan, atau pabrik untuk mengangkat barang yang sangat berat. Selanjutnya itu ada pallet jack. Adalah peralatan penanganan bahan yang digunakan untuk mengangkat dan memindahkan palet dengan mudah. Untuk penggunaannya itu berguna untuk memindahkan barang dalam jumlah yang lebih kecil di sekitar gudang atau tempat penyimpanan. Selanjutnya yang terakhir itu ada hoist. Adalah peralatan yang digunakan untuk mengangkat atau menurunkan beban menggunakan mekanisme drum atau rel. Penggunaannya itu sering digunakan dalam konstruksi pabrik atau fasilitas industri lainnya untuk keperluan pengangkatan beban. Oke, masuk ke soal yang kedua itu apa itu alat penukar panas dan apa contohnya. Alat penukar panas itu adalah perangkat yang dirancang untuk mentransfer panas dari satu fluida ke fluida lainnya tanpa memungkinkan kedua fluida bersentuhan secara langsung. Dan contoh alat penukar panas itu meliputi cell and tube heat exchangers. Yang kedua itu ada plate heat exchangers. Ketiga ada spiral heat exchangers. Keempat ada double pipe heat exchangers. Yang kelima ada fluidized bed heat exchangers. Nah, ke soal yang ketiga itu apa tujuan dari alat penukar panas atau perpindahan panas? Untuk tujuannya itu adalah untuk menterapkan panas dari satu fluida ke fluida lainnya. Proses ini memiliki beberapa tujuannya itu ada tujuh tujuan. Yang satu ada efisiensi energi, yang kedua ada kontrol suhu, yang ketiga ada pencegahan kerusakan atau perubahan fisik, yang keempat itu ada proses kimia dan reaksi, yang kelima meningkatkan efisiensi proses produksi, yang keenam itu adalah mengurangi konsumsi energi, dan yang terakhir ketujuh adalah mencegah pencemaran lingkungan. Masuk ke soal yang keempat yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan bagian dari proses penyaringan atau filtrasi dan sebutkan contoh dari setiap bagian tersebut. Yang pertama itu adalah sludge atau lumpur. Sludge adalah residu padatan yang tertinggal setelah proses filtrasi. Padatan ini biasanya terdiri dari partikel-partikel yang tidak dapat lolos melalui media, menyaring dan tertahan di permukaannya. Contohnya itu sludge seringkali merupakan hasil akhir dari proses filtrasi dan dapat diangkut atau diolah lebih lanjut tergantung pada komposisi dan tujuan aplikasinya. Kedua itu ada slurry, yaitu campuran homogen dari padatan atau partikel padat dan cairan atau biasanya air atau pelarut pada awal proses filtrasi. Material yang akan difiltrasi dapat berbentuk slurry sebelum melalui media penyaring. Untuk contohnya itu ada slurry merupakan bentuk umum dari bahan yang akan difiltrasi dan merupakan langkah awal yang proses pemisahan padatan dari cairan. Yang ketiga ada filtrate, yaitu cairan yang berhasil melewati media penyaring dan keluar dari sistem filtrasi. Filtrate adalah hasil dari pemisahan antara cairan bersih dan padatan yang tertahan di media penyaring. Contohnya itu ada filtrate biasanya digunakan atau dibuang tergantung pada komposisinya. Jika filtrate bersih dan bebas dari padatan yang tidak diinginkan, itu dapat digunakan sebagai produk akhir atau bahan baku untuk tahap berikutnya. Keempat itu ada cek. Cek adalah lapisan padatan yang menumpuk di atas media penyaring selama proses filtrasi. Padatan ini terakumulasi seiring waktu karena padatan yang tertahan oleh media penyaring. Contohnya itu cek seringkali perlu dihilangkan dari media penyaring untuk memulihkan ataupun membersihkan media tersebut. Cek dapat diangkut, diolah lebih lanjut, atau dibuang tergantung pada sifat dan komposisi padatan tersebut. Masuk ke soal nomor 5, yaitu jelaskan faktor-faktor yang mengaruhi penyaringan atau filtrasi.
Proses penyaringan atau filtrasi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat mempengaruhi efisiensi dan hasil akhir proses tersebut. Beberapa faktor kunci yang mempengaruhi penyaringan atau filtrasi tersebut termasuk yang pertama itu ada ukuran partikelnya. Ukuran partikel yang akan difiltrasi adalah faktor penting. Media penyaring memiliki pori-pori dengan ukuran tertentu dan partikel yang lebih besar dari pori-pori tersebut akan tertahan. Oleh karena itu, ukuran partikel akan mempengaruhi kemampuan filtrasi. Yang kedua itu adalah jenis media penyaring. Media penyaring dapat terbuat dari berbagai bahan seperti kertas, misalnya kain, logam, atau bahan sintetis. Sifat dan kehalusan media penyaring akan mempengaruhi sejauh mana partikel dapat disaring. Media penyaring dapat berbentuk lembaran silinder atau struktur lainnya. Yang ketiga, tekanan filtrasi. Tekanan yang diterapkan pada sistem filtrasi dapat mempengaruhi laju aliran filtrate dan efisiensi proses. Tekanan yang lebih tinggi dapat meningkatkan laju filtrasi, tetapi juga dapat meningkatkan keausan media penyaring. Yang keempat itu ada viskositas cairan. Untuk viskositas cairan yang akan difiltrasi mempengaruhi kemampuan cairan untuk melewati media penyaring. Cairan yang lebih kental atau memiliki viskositas tinggi mungkin membutuhkan tekanan lebih besar untuk mencapai laju filtrasi yang diinginkan. Yang kelima itu ada suhu. Suhu cairan dapat mempengaruhi viskositas dan sifat fisik lainnya dari cairan. Pada beberapa kasus, suhu tinggi dapat meningkatkan laju filtrasi, tetapi dalam kasus lain, suhu tinggi dapat mengubah sifat fisik cairan dan padatan yang difiltrasi. Oke, selanjutnya masuk ke soal nomor 6. Perhatikan gambar alat di bawah ini. Apa nama jenis alat tersebut? Sebutkan komponen-komponennya, fungsinya, dan jelaskan mekanisme kerjanya. Alat ini itu bernama sand filter, yang dimana itu mempunyai 9 bagian komponen. Yang pertama itu ada upper surface hole, yang kedua ada filter inlet, yang ketiga ada anthracic layer, yang keempat ada fine sand layer, yang kelima ada coarse sand layer, yang keenam ada filter outlet, yang ketujuh ada gravel super layer, yang ke-8 ada filter element, dan 9 ada sheet surface hole. Untuk upper surface hole atau lubang pelayanan atas, itu adalah lubang atau akses di bagian atas sand filter yang memberikan akses ke dalam tabung atau bak filter. Lubang ini biasanya tertutup dengan penutup atau pelat yang dapat dibuka untuk memberikan akses ke dalam filter. Misalnya untuk kita memasukkan suatu cairan atau apa gitu. Kedua ada filter inlet. Inlet adalah bagian pada sand filter yang berfungsi sebagai titik masuk inlet. Untuk aliran cairan yang akan disaring, ini merupakan titik awal dari proses penyaringan pasir. Yang ketiga ada anthracic layer. Itu merupakan salah satu bagian dari sand filter yang merupakan sistem filtrasi untuk membersihkan air atau cairan lainnya dari partikel-partikel padat yang tidak diinginkan. Hal tersebut biasanya digunakan sebagai lapisan media penyaring dalam filter tersebut. Yang keempat itu ada fine sand layer. Fine sand layer adalah lapisan pasir halus yang terletak di dalam sand filter. Lapisan ini biasanya ditempatkan di atas lapisan pasir kasar atau gravel dan di bawah lapisan batu kerikil yang lebih halus. Ukuran partikel pasir halus yang digunakan dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan dan spesifikasi filter tertentu. Bagian komponen seperti yang kelima itu ada coarse and sand layer, lapisan pasir kasar. Dalam filter pasir adalah salah satu komponen utama dalam sistem penyaringan yang digunakan untuk menghilangkan partikel padatan dan kontaminan dari air. Yang keenam itu ada fine sand layer. Filter outlet pada sand filter merupakan salah satu bagian penting dalam sistem penyaringan. Air yang menggunakan filter pasir. Filter outlet merupakan titik di mana air yang telah melewati proses penyaringan dikeluarkan dari filter untuk distribusi atau penggunaan selanjutnya. Yang ketujuh ada gravel super layer, yaitu adalah salah satu komponen dalam filter pasir yang digunakan untuk mendukung dan menstabilkan media pasir di atasnya. Lapisan ini memiliki peran penting dalam menjaga ketika efektifan dan kinerja filter pasir. Yang kedelapan ada filter elemen, yaitu bahan penyaring yang membentuk lapisan di dalam filter. Pasir adalah media filtrasi yang paling umum digunakan, tapi juga dapat termasuk bahan lain seperti kerikil, antrasit, atau kaca di beberapa sistem filter. Yang terakhir ada yang kesembilan, yaitu sheet surface hole. Adalah suatu lubang atau akses yang terdapat pada sisi atau bagian dinding sand filter. Lubang ini biasa memiliki tutup atau penutup yang dapat dilepas untuk memberikan akses ke dalam sand filter. Oke, masuk ke soal nomor 7, yaitu perhatikan gambar perangkat alat destilasi di bawah. Gambar kembali skema gambar tersebut dan sebutkan nama bagiannya serta sebutkan fungsi masing-masing dan mekanisme kerja destilasinya.
Untuk gambarnya itu seperti ini. Yang pertama itu adalah labu destilasi. Yang pertama ada pemanas, yang kedua ada labu destilasi, yang ketiga ada still head, yang keempat ada termometer, yang kelima ada kondensor, keenam ada air dingin masuk, yang ketujuh ada air dingin keluar, yang kedelapan ada cooling bed, yang kesembilan ada vacuum gas inlet, yang kesepuluh ada still receiver, yang kesebelas ada pengontrol panas ini di bawah, yang 12 ada pengaduk, yang 13 ada stirrer atau head plate, 14 ada heating bed, yang ke-15 ini ada tempat botol kaca gitu. Nah, untuk labu destilasi itu berfungsi sebagai wadah atau tempat suatu campuran zat cair yang akan didestilasi. Yang kedua itu ada still head, dia berfungsi sebagai penyalur uap atau gas yang akan masuk ke alat pendingin atau kondensor. Biasa digunakan untuk mengukur suhu uap zat cair yang didestilasi selama proses destilasi berlangsung. Yang ketiga ada kondensor, misalnya untuk aliran uap hasil reaksi dan untuk aliran air keras. Yang keempat adalah budidih berfungsi untuk sebagai wadah sampel, contohnya untuk memisahkan alkohol dan air. Yang kelima ada pipa dalam berfungsi sebagai pipa destilasi. Yang keenam ada adaptor berfungsi untuk menyalurkan hasil destilasi yang sudah terkondisi untuk disalurkan ke penampung yang telah tersedia. Yang ketujuh ada mantel yang berfungsi untuk memanaskan bahan di dalamnya. Masuk ke soal nomor 8 yang terakhir, yaitu apa yang dimaksud dengan ekstraksi dan apa bedanya dengan ekstrak biasa, dan jelaskan apa saja metode dalam ekstraksi tersebut. Ekstraksi itu merupakan proses keseluruhan di mana komponen diambil atau dipindahkan dari suatu materi menggunakan pelarut. Eh, Ya, kalau ekstrak merujuk pada hasil akhir dari proses ekstraksi, yaitu zat atau senyawa yang telah dipisahkan dan larut dalam pelarut. Untuk metode-metode ekstraksi itu ada pertama ada ekstraksi pelarut tunggal atau single solvent extraction. Metode ini melibatkan penggunaan satu pelarut untuk mengekstrak komponen yang diinginkan dari suatu bahan. Yang kedua adalah ekstrak biasa. Dalam metode ini beberapa pelarut digunakan secara berurutan untuk meningkatkan efisiensi ekstraksi. Yang ketiga ada ekstraksi coklat. Metode ekstraksi berkelanjutan di mana pelarut dipanaskan, menguap, dan kemudian mengalir kembali ke sampel untuk mengekstrak zat yang diinginkan secara berulang-ulang. Yang keempat ada ekstraksi cair-cair atau liquid extraction. Metode ini melibatkan distribusi satu zat di antara dua pelarut yang tidak saling bercampur, atau biasanya air dan pelarut organik. Yang kelima itu ada ekstraksi pada cair, solid liquid extraction. Dalam metode ini, suatu zat atau senyawa diekstrak dari bahan padat menggunakan pelarut cair. Yang keenam itu ada ekstraksi mikrogelombang atau microwave assisted extraction. Menggunakan radiasi mikrogelombang untuk cepat proses ekstraksinya. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah penyampaian sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.